Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas kekhawatiran Amerika Serikat akan berkonflik dengan Iran akibat aksi nekat Israel menyerang Iran. Suasana mencekam melingkupi hubungan antara Amerika Serikat dan Iran setelah serangan terhadap kompleks konsulat Iran di Suriah. Pada Selasa kemarin, Amerika Serikat memberikan peringatan keras kepada Iran, menyerukan mereka untuk tidak melakukan pembalasan atas serangan yang menimpa konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Amerika menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui adanya ancaman sebelum serangan terjadi. Iran menyalahkan sekutu Israel atas serangan tersebut, yang menurut mereka telah merenggut nyawa 2 jenderal dan 5 penasihat militer. Iran menggambarkan serangan ini sebagai salah satu yang paling signifikan terhadap kepentingan mereka di Suriah, tempat di mana Israel telah meningkatkan serangkaian kampanye melawan Iran. Namun, Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, menegaskan bahwa Amerika tidak akan ragu untuk membela personelnya. Ia juga mengulangi peringatan kepada Iran dan sekutunya agar tidak memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka. Serangan-serangan oleh kelompok proksi yang didukung Iran terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah sempat berhenti pada bulan Februari setelah Amerika Serikat memberikan serangan balasan atas pembunuhan 3 tentaranya di Yordania. Iran kini mengklaim memiliki hak untuk mengambil tindakan tegas atas serangan terhadap kedutaan besar mereka, sementara Amerika menegaskan bahwa Israel bertanggung jawab atas tindakan mereka. Wakil Duta Besar Iran untuk PBB, Zahra Ershadi, menuduh Amerika Serikat sebagai pelaku semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Ia juga menuding Amerika tengah menciptakan ketidakstabilan di Suriah dan wilayah sekitarnya serta memperkeruh situasi di Timur Tengah dengan dukungannya pada Israel dalam konflik dengan Hamas di Palestina. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mengutuk serangan tersebut, mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi kekerasan lebih lanjut, menyadari dampak destruktif yang bisa terjadi bagi warga sipil di wilayah yang telah dilanda konflik berkepanjangan seperti Suriah, Lebanon, Palestina, dan Timur Tengah secara keseluruhan. Demikian kabar terkini potensi konflik baru di Timur Tengah akibat ulah Israel. Terima kasih sudah menonton. Tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan update terkini berita bisnis dan investasi. Pemimpin tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khomeini mengatakan rezim Zionis Israel tidak akan bisa menghindari kekalahan. Hal ini ia sampaikan atas tanggapan Israel yang melakukan tindakan nekat seperti serangan udara yang dilakukan terhadap konsulat Iran di Suriah. Pernyataan Khomeini tersebut disampaikan saat pemimpin tertinggi Iran menerima pejabat senior dan legislator Iran pada kesempatan bulan suci Ramadan di Teheran pada hari Rabu. Ayatollah Khomeini menekankan, kekalahan rezim Zionis di Gaza akan terus berlanjut, dan rezim tersebut akan hampir runtuh dan bubar. Upaya putus asa seperti yang dilakukan rezim di Suriah tidak akan menyelamatkan mereka dari kekalahan. Tentu saja, mereka juga akan ditampar karena tindakan tersebut. Katanya, pemimpin tertinggi juga mengatakan bahwa Hari Quds Internasional tahun ini, yakni hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan, akan berubah menjadi kegaduhan internasional terhadap rezim Zionis Israel yang menduduki. Pada tahun-tahun sebelumnya, Hari Quds Internasional yang dicetuskan oleh Iran, hanya diadakan di negara-negara Islam. Namun tahun ini kemungkinan besar akan diadakan di negara-negara non-Muslim. Ujarnya, Ayatollah Khomeini juga meminta rakyat Iran untuk berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa hari Jumat ini secara massal. Pada tahun 1979, pendiri Republik Islam Iran, Imam Khomeini, menetapkan hari Jumat terakhir bulan suci Ramadan sebagai Hari Quds, ditandai dengan mengadakan demonstrasi menentang rezim Israel. Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas rencana perang besar Amerika untuk membekingi Israel di Timur Tengah. Amerika Serikat resmi memberikan persetujuan untuk pengiriman ribuan bom tambahan ke Israel pada pekan ini. Pengiriman itu mencakup 1.000 bom Mk-82 seberat 500 pon, lebih dari 1.000 bom berdiameter kecil dan sekering untuk bom Mk-80.
Amerika Serikat terus memasok senjata kepada sekutunya Israel meskipun ada kritik yang meningkat terhadap perang di Gaza. Namun, seorang pejabat pemerintahan Joe Biden pada Kamis 4 April menuturkan, bom tersebut baru akan dikirim setidaknya tahun depan. Pada hari Senin, hari yang sama dengan persetujuan Israel melakukan serangan di Gaza yang menewaskan 7 pekerja bantuan World Central Kitchen. Sebelumnya Washington telah menyatakan kemarahannya atas serangan tersebut dan menyerukan agar Israel segera menyelidikinya. Tambahan amunisi dan peralatan perang kepada Israel ini tampaknya tidak hanya digunakan untuk menghancurkan Gaza. Amerika punya tujuan yang lebih besar untuk menguasai kawasan Timur Tengah, yakni mempersiapkan serangan Israel kepada Iran, musuh bebuyutan mereka. Provokasi terhadap Iran dilakukan dengan serangan kantor konsulat Iran di Damaskus, Suriah menggunakan pesawat tempur yang presisi. Tidak hanya itu, sejumlah teror penyerangan oleh kelompok bersenjata di markas militer Iran juga dituding menjadi bagian dari provokasi tersebut. Semoga provokasi ini tidak meningkat dan memicu perang besar di kawasan ini. Terima kasih sudah menonton, tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini berita bisnis dan investasi. Ketegangan di Iran terus meningkat. Negara ini sedang mendapatkan provokasi dari berbagai pihak yang berpotensi memicu perang besar Iran dan Israel yang dibekingi oleh Amerika Serikat dan Barat. Kamis 4 April dini hari 5 tempat markas militer Iran diserang oleh kelompok bersenjata. Garda Revolusi Iran melaporkan 18 penyerang meninggal sementara tentara Iran yang menjadi korban 10 orang. Mengutip kantor berita IRNA, Garda Revolusi Iran menyebut penyerang diduga terafiliasi dengan kelompok intelijen negara-negara asing. Sementara kabar lain menyebutkan kelompok bersenjata yang menyerang adalah separatis Jais al-Ad, yakni kelompok Sunni, yang berbasis di Balochistan, Pakistan. Setidaknya ada 5 titik tangsi militer Iran yang mendapatkan serangan kelompok tersebut. Serangan dilakukan di wilayah Ras dan Chabahar pada Kamis dini hari. Korps Garda Revolusi Islam dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, IRGC melaporkan bahwa beberapa teroris dan penjahat bersenjata. Mereka diduga berafiliasi dengan layanan mata-mata asing secara bersamaan menyerang 5 situs militer dan publik di wilayah Ras dan Chabahar pada dini hari. Dengan tujuan mengganggu keamanan masyarakat, katanya. Namun, rencana penyerangan tersebut telah digagalkan oleh kebijaksanaan, kesabaran, dan kecerdasan aparat keamanan. Pernyataan Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa ke-18 teroris tewas, dan sayangnya, 10 anggota pasukan keamanan menjadi syahid, sementara beberapa lainnya menderita luka-luka. Dalam sebuah peringatan, IRGC telah mengatakan kepada musuh-musuh regional dan transregional, kelompok teroris, dan individu bersenjata yang disewa oleh agen mata-mata. Garda Revolusi menyebut keamanan nasional Iran dan perdamaian rakyat di setiap bagian negara itu adalah garis merah, dan menambahkan bahwa pasukan keamanan akan merespons dengan tegas terhadap hal tersebut, elemen apapun yang mengancam, katanya. Sementara itu, Majid Mirahmadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Kepolisian, membenarkan bahwa pasukan keamanan di provinsi tersebut juga telah menangkap 2 orang yang mendukung pasukan teroris. Demikian kabar terkini ketegangan di Iran. Tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan update terkini berita bisnis dan investasi.